Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari pagi ini berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang STEM yang mungkin di kita masih agak-agak asing gitu Bapak Ibu. Namun saya di sini hanya untuk sharing saja Bapak Ibu, jadi tidak untuk memberikan literatur secara materi STEM itu apa, tetapi lebih kepada prakteknya yang mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa praktekkan. Jadi awalnya dulu saya terjun di STEM itu adalah berasal dari diklat dari dinas di waktu itu Hotel Plaza kalau tidak salah selama 2 hari. Kemudian setelah itu kok saya sangat tertarik dengan metode ini. Kemudian saya ikut kursus yang diselenggarakan oleh Siamio Kitab Matematik ini selama 1 bulan. Di situ kita diajari dari awal STEM itu seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, dan akhirnya sampai saya terjun ke dunia per-STEM-an. Nah, fokus saya Bapak Ibu itu ke low cost STEM atau STEM dengan basisnya barang-barang yang murah dan meriah. Karena saya harap walaupun metodenya ini kok kesannya dari luar negeri seperti itu, kok tidak ramah di telinga kita, tetapi bagaimana caranya biar dapat diaplikasikan di seluruh sekolah dengan mungkin keterbatasan yang ada. Nah, salah satu contohnya ini adalah miniatur Pearl of Java di BPJ City yang sempat saya masukkan dalam lomba, kemudian menjadi 5 besar untuk STEM Project Idea, dan juga masuk ke 20 besar di Samarang Award kemarin. Untuk RPP-nya sebenarnya hampir sama dengan RPP kita biasa Bapak Ibu, nanti bisa di-copy, diubah Bapak Ibu sendiri. RPP-nya hampir sama seperti RPP yang kita biasa membuat. Cuma dengan step ini nanti inti perbedaannya itu adalah ketika kita mengawali masuk untuk materi. Misalnya ini saya mau menerangkan kubus dan balok di kelas 5. Nah, dari awal itu bukan kita menulis dulu langsung, wah kubus itu rumusnya seperti ini, sisinya ada berapa, rusuknya berapa, tetapi kita perlihatkan benda. Karena kalau anak-anak belajar matematika pada umumnya itu dari benda yang sifatnya nyata dulu, misalnya seperti ini. Nah, anak-anak kan tidak membayangkan. Kalau sudah melihat seperti ini, oh itu bentuknya apa ya? Nah, kita bawa benda yang berbentuk kubus dulu. Baru dari benda yang nyata itu ke abstrak atau ke mungkin rumus, kemudian mungkin gambar, itu adalah bentuk abstrak. Jadi kalau matematika lebih baik diawali dulu dengan konsep nyata. Saya pernah punya kasus itu Bapak Ibu. Dulu saya punya murid, itu dia angka 5 gitu tahu, tapi pensil di jejer 5 itu dia nggak tahu kalau itu 5. Karena ternyata konsep matematikanya yang salah. Dia menghafalkan atau melihat gambar, tapi dia tidak bisa menghitung pulpen yang di jejer 5 ini. Harusnya kalau anak itu dari pulpen di jejer 5, dia mengenal ini adalah 5. Begitu baru nanti lambang angka 5. Jadi dari nyata ke bentuk lambang. Nah, ini dari inti setelah kita tadi menampilkan benda berbentuk kubus, nah baru kita mengkonfirmasi. Jadi anak biar berpikir dulu. Benda ini berbentuk kubus, kubus itu punya 6 buah sisi, setiap sisinya berbentuk persegi dan selanjutnya. Nah, kalau engineering design proses atau proses engineering yang menjadi ciri khas dari STEM itu sama dengan 5M, Bu. Nah, anak-anak itu dari awal harus membayangkan, kemudian baru merencanakan, menciptakan dan mengembangkan. Jadi dari mulai tanya, kita menanyakan. Misalnya saya punya permasalahan seperti ini. Pemerintah Kota Semarang itu kan dia punya sebuah tanah sekarang di BOJ City itu. Tapi luasan tanahnya itu terbatas anak-anak. Sedangkan kalian tahu sendiri, penduduk Kota Semarang itu semakin banyak penduduknya.
Kemudian di sini itu juga sering terjadi banjir. Nah, harusnya kalau biar tidak terjadi banjir, berarti kalau buat kota baru harus ada lahan serapannya. Gimana caranya? Dalam satu kompleks yang misalnya ukurannya kita buat 1000 cm, misalnya 1 hektar, setengahnya itu harus serapan, dan dia harus bikin bangunan yang daya tampungnya itu besar, jadi memuat banyak orang. Kira-kira itu bangun apa? Nah, anak-anak berpikir, bangun itu ada apa coba? Ada bangun balok, bangun kerucut, bangun kubus, kayak gitu. Ada bangun tabung. Lah kira-kira kalau kamu bangun gedung, api endi? Nah, nanti dari itu kita menggiring anak ini untuk menjawab ke arah si kubus dan si balok ini. Jadi ada tanyakan, kemudian membayangkan, baru merencanakan. Nah, ketika merencanakan, kalau di STEM itu salah satu cirinya ada kriteria keberhasilan. Jadi ada pembatasan dan ada kriteria keberhasilan. Misalnya pembatasannya waktu ini kan total volume bangun itu tidak boleh lebih dari 1000 cm pangkat 3 dan hanya boleh 2 bangunan saja yang memiliki sisi dan volume yang sama. Jadi hanya ada 2 bangunan yang bentuk dan ukurannya itu sama. Lalu kita membatasi di sini. Jadi semua anak itu ibaratnya ini adalah variabel kontrolnya, punya kontrolnya sama. Kemudian alat dan bahannya misalnya hanya boleh menggunakan 5 buah kertas. Kalau dia gagal dengan 5 buah kertas itu berarti dia tidak boleh menambah. Jadi bagaimana dia memanfaatkan benda yang dia punyai. Nah, di sini kita dari tanyakan tadi, membayangkan, kemudian merencanakan. Jadi kalau 1000 cm itu berarti aku harus membuat kubus yang ukurannya berapa ya? Nah, itu direncana. Itu guru hanya mendampingi. Jadi kita hanya mendampingi murid yang terus berpikir dan kita hanya menstimulasi. Kemudian menggambar desain bangunan, mempresentasikan hasil kerja, dan akhirnya mendiskusikan bagaimana bangunan mereka itu apakah sudah memenuhi kriteria keberhasilan yang ini tadi. Nah, rubriknya seperti ini tinggal bisa diganti. Misalnya, oh dia belum mampu buat desain, berarti nilainya hanya 1. Dia sudah bisa menggunakan konsep matematika, berarti nilainya 3, seperti itu. Dia bisa membuat bangunannya secara mandiri, nilainya 3. Kalau belum mampu, berarti nilainya masih 1. Nanti evaluasinya bentuknya seperti itu. Lalu kalau ini kan di kelas yang tinggi, oke. Misalnya kalau di kelas rendah tadi saya bawa, anak-anak itu kan paling seneng kalau lihat mainan di Bapak Ibu. Misalnya belajar kelas 2 itu ada sepertinya ada uang. Ya, ada uang, ada zat padat, terus zat cair. Nah, ini STEM-nya itu sainsnya itu dari material ini. Material itu sudah termasuk dalam sains atau IPA. Ingat nggak anak-anak, kita kalau bangun rumah itu kira-kira pakai apa? Apa zat padat, apa zat cair, apa zat gas. Kalau zat gas berarti rumah gaib gitu ya. Jadi sambil anak-anak itu diminta untuk berpikir. Kemudian matematikanya misalnya saya tempel ini 200 seperti ini yang 100-an. Nah, kemudian anak-anak Bu Dita itu ingin membangun rumah, membangun sebuah rumah, tapi maksimalnya itu hanya 15.000 atau membangun menara gitu. Nah, anak-anak diminta bagaimana caranya kamu membuat menara paling tinggi hanya dengan uang 15.000. Nah, anak nanti diminta untuk 1.500 ya, Mak. 1.500 berarti kira-kira mana ya yang paling tinggi? Oh, berarti yang 100-annya banyak. Jadi mereka akan mencoba. Misalnya percobaan 1, loh kok kurang tinggi, misalnya hanya segini. Nanti mereka berhak untuk mencoba lagi di bagian yang kedua. Setelah kita analisis kok pendek sekali ya, berarti kurang. Nah, berarti tak tambahin gini, melalui percobaan. Anak salah itu tidak apa-apa, salah itu tidak dosa. Kita harus sering mengingatkan bahwa yang penting anak itu belajar untuk mencoba. Nah, kalau gini mereka kan enak menghitungnya. Oh,
rumah dia nanti kalau jajan juga bisa ngitung sendiri Bapak Ibu. Nah itu tujuan STEM itu seperti itu, mendekatkan anak dengan permasalahan nyata begitu. Jadinya bukan terus seorang STEM itu science, teknologi, engineering, mathematics itu di pikiran kita kan asing, nggak abot ya, padahal itu sainsnya di sini. Matematiknya apa? Matematiknya nulis tadi. Teknologi itu adalah sesuatu yang memudahkan kita. Jadi Lego ini adalah memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Engineeringnya apa? Cara anak memecahkan masalah itu adalah engineering. Ketika dia menyusun bangun itu namanya engineering. Ketika dia bisa, aku mau bangunnya seperti ini Bu. Ada nanti anak yang seperti itu. Ada anak nanti yang urut sama gurunya segini aja. Ada anak yang pengen cepet, oh aku ngentek ke 1.500 ya wes lah 500 ini kan 1.500. Nah ada anak yang kayak gitu, pasti akan ada seperti itu. Nah itu adalah mengasah, kenapa STEM itu mengasah 4C-nya anak-anak, kemampuan komunikasi, kolaborasi sama teman-temannya, kemudian bekerja sama. Dan biasanya proyek STEM itu dilakukan anak-anak secara bekerja sama, jadi dalam suatu grup. Nah ini pernah saya praktekkan dengan murid-murid saya. Nah ini mereka membuat kota, maket kota tadi berdasarkan kubus tadi dan dipresentasikan. Nah anak-anak boleh menambahnya. Jadi sambil mereka teman-temannya mengecek apakah maksimum yang mereka volume maksimal atau volume totalnya itu sudah benar 1000 cm3 begitu. Jadi ini dan bahannya hanya sederhana Bapak Ibu, hanya menggunakan kertas. Kalau kertas kan semua anak punya ya. Dan bebas, misalnya mau pakai kertas bekas juga boleh, mau pakai kertas kalender, kertas manila itu boleh. Jadi konsep saya memang kepada low cost STEM atau STEM yang berbahan murah sehingga dapat dipraktekkan di mana aja sekolahnya. Kemudian untuk awalnya bisa, kalau untuk ini waktu yang saya perhatikan dulu untuk dari misalnya kita membawa, setelah itu kita akan menanyakan kepada anak-anak untuk masuk ke bangun ruang ini. Kita mulai dulu dari bangun manakah yang termasuk bangun 2 dimensi, manakah bangunan 3 dimensi. Terus teknologi itu kan untuk mengukur, jadi menggunakan penggaris ini termasuk bagian juga dari teknologi. Nah, menghitung mana yang untuk menghitung panjang, mana yang untuk menghitung misalnya nanti berat gitu. Nah ini mana yang mempunyai kapasitas paling besar seperti itu. Jadi kita mulai berangkatnya itu dari benda nyata dulu, baru kita masuk ke konsepnya, baru nanti ke masalahnya. Tapi jangan ujuk-ujuk kita kasih masalah, nanti mereka bingung. Dikasih pengantar dulu untuk masuk ke dalam materinya, baru disajikan permasalahan. Saya rasa untuk STEM cukup seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ini berbagi. Mungkin ada yang sudah pernah tidak sadar menerapkannya. Tanpa sadar. Tanpa sadar. Biasanya gitu Pak. Gak sadar karena itu STEM. Jangan sadar sama laki-laki. Kalau yang mau bertanya Bu Yosi. Kalau siswanya saya mau tanya. Oke, kantong ada masalah prakteknya di bawah. prakteknya soal cara STEM dia. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Dian dan Anindita ya. Tadi kita belajar tentang etnosains dan STEM. Ya. Tadi contohnya itu di guru kelas. Sedangkan saya, Bu Zia, dan guru-guru lain ada yang guru maba. Bagaimana contohnya Bu?
apakah maksudnya apakah bisa diterapkan di mapel lain atau hanya guru kelas? Wonten mawon. Ayo tak tekok gitu. Itu kan apel. Terima kasih Pak Anto atas pertanyaannya. Saya juga kayaknya di bayangan saya, wah pasti Pak Anto artikel di STEM sama etnosains kalau di agama bagaimana. Bisa kalau di etnosains misalnya kayak Kota Semarang itu kan kita punya Dugderan ya. Nah, Dugderan itu kan salah satu budaya adat yang ada di Kota Semarang. Itu kan nanti bisa jadi salah satu pengantar misalnya ketika jenengan sedang mengajarkan tentang puasa, tentang kegiatan-kegiatan Ramadan itu bisa dihubungkan di situ. Kemudian kalau untuk yang misalnya PJOK itu juga banyak sekali. Malah PJOK itu sebenarnya banyak loh Pak. Permainan-permainan tradisional yang hubungannya dengan PJOK. Paling gampang engklek itu bisa untuk PJOK. Kemudian gobak sodor, permainan-permainan itu bisa gundu juga bisa, banyak sekali kalau PJOK. Kemudian etnosains lagi, kemudian untuk misalnya agama Kristen Katolik itu kan seperti bangunan gereja Kristen sama Katolik itu beda kayaknya. Depannya itu kan kayaknya beda apa kayak segitiganya itu loh Bu, apa? Bukan depannya tapi atap dalamnya. Ya kalau depannya itu selera, tapi dalamnya bagiannya beda. Seperti tata ruang. Tata ruang itu juga bisa kita gunakan sebagai bagian dari etnosains. Kan ada seninya ya Bu, pasti yang namanya menata kan ada seninya. Nah seninya itu bisa masuk ke etnosains. Demikian. Menurut saya begitu untuk yang mapel, untuk yang STEM. Ya, pertanyaan yang sangat menarik ini. Kalau misalnya diterapkan di agama begitu ya, itu bisa kita memainkan di misalnya pembuatan maket Pak, maket masjid seperti itu kan matematikanya ada di perbandingan, sainsnya itu ada di bahan-bahan untuk membuat maket. Kira-kira maket itu paling kuat kalau pakai kayu, apa pakai kertas atau pakai stik es krim, itu bagaimana? Nah itu bisa di otak-atik seperti itu. Jadi engineeringnya berarti cara anak menemukan bahwa bahan yang terkuat itu tadi kayu atau apa namanya misalnya kardus atau karton yang menurut mereka paling bagus. Kemudian mengecek ketahanannya. Tahannya misalnya bangunan maket itu akan rubuh, itu akan dikatakan kuat jika misalnya mampu menahan 3 buku apa buban apa makan Ka'bah mungkin para enak ya. Makan Ka'bah itu kan atasnya bisa kita tes itu. Kalau pakai apa stik es krim gimana, kalau pakai karton bagaimana, kalau misalnya pakai kayu seperti apa. Kalau di PJOK mungkin kalau permainan kasti itu kan pakai tokat mungkin bisa kumpulnya itu di apa namanya dipraktek jenis apa yang paling kuat untuk dijadikan bahan dasarnya dari pemukul. Kakaknya itu banyak jenisnya. Nah itu sainsnya anak belajar tentang pohonnya itu. Pohon yang seperti apa? Apakah yang berkambium, tidak berkambium? Ternyata PJOK itu bisa dikaitkan dengan sains. Bahkan pun agama itu sebenarnya tidak terlepas juga dari yang namanya sains. Jadi masih bisa untuk diselipkan. Begitu Pak. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya dari Bapak Ibu. Kita masih ada waktu 30 menit sesuai jam 11 Bu Agnes. Ini modelnya mau bagus dan menarik, tetapi kalau mainnya itu kami kehabisan waktu biasanya.
benda, wujud benda, semacam itu kan kita tidak langsung, tapi kita tunjukkan ini dari benda ini. Apa yang ada di sekitarmu, mejamu, ini, semacam itu. Tetapi kalau mainnya itu kami bisa bantu, memang anak itu mudah, ya, mudah masuk di pikiran anak dan anak tertarik. Tapi waktunya habis untuk poin ini saja, gitu loh. Bila itu mensiasatinya bagaimana? Itu hal yang manusiawi ya Bu sebenarnya, dan saya yakin saya juga merasakannya Bu, apalagi dalam pembelajaran daring seperti ini dengan berbagai macam keterbatasan kita. Mungkin kalau masalah pelaksanaan antara etnosains maupun STEM ataupun etnosains dan STEM yang kita coba integrasikan bersama, itu kita bisa memilih materi yang sekiranya nanti itu bisa mengusir kebosanan siswa. Jadi tidak harus langsung semua materi kita buat STEM atau etnosains boten, tapi itu sebagai seni kita mengajar di dalam kelas ya. Sesekali lah kita masukkan STEM yang bentuknya PJBL. Jadi kan STEM itu ya Bu, bisa PBL, bisa PJBL. Jadi kita membuat proyek STEM misalnya, itu bisa misalnya sebulan sekali saja sudah cukup. Kita juga sebenarnya sudah terbantu yang di buku paket kita Bu, yang di subtema 4 itu kan praktek-praktek ya, karya-karya itu ya, itu bisa kita modifikasi. Kalau yang di buku paket itu kan sebenarnya hanya standar minimal dari pemerintah, tapi kita bisa memodifikasi sesuai kebutuhan kita, sesuai keadaan kita. Begitu pula yang tadi yang etnosains itu sebenarnya hanya sebuah pendekatan, beda dengan model ya. Kalau STEM ini kan model, kalau STEM itu model dia ada sintaksnya, tapi kalau etnosains itu seperti nuansa ya, suasananya, nuansanya, pendekatannya ngoten. Jadi kalau etnosains itu tidak ada sintaksnya, hanya saja kita mencoba mendekatkan anak dengan kebudayaan atau dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini sebenarnya kalau STEM sama etnosains itu kaitannya menurut saya erat sekali. Saya baca beberapa jurnal pun banyak yang meneliti dan STEM dengan etnosains yang terintegrasi menjadi satu. Kalau STEM kan diambil dari masalah sehari-hari. Kalau etnosains itu juga tentang kehidupan anak sehari-hari. Jadi pembelajaran STEM yang terintegrasi etnosains itu sebenarnya bisa dijadikan satu. Nanti sintaksnya di STEM-nya itu. Etnosains hanya kandungannya. Misalnya materinya tadi ditambah-tambahi. Misalnya tadi seperti yang saya lakukan, persepsinya pakainya musiknya musik tradisional gitu, itu ambil etnosainsnya di situ. Oke, kalau modelnya di STEM-nya, kita hampir sama. Jadi mungkin untuk penerapan yang berbasis proyek itu kita pilih saja di tema-tema tertentu, sedangkan yang lainnya nanti bisa dengan menggunakan metode yang lain seperti problem based kan tidak harus menghasilkan produk ya, jadinya lebih mudah seperti itu. Jadi mungkin kalau di tempat saya itu biasanya untuk tema itu kami membuat rancangan capaian materi di setiap satu tema itu. Misalnya kami menargetkan 3 minggu, berarti ini nanti akan dilaksanakan apa saja, praktikumnya apa saja, itu sudah di list di awal sebelum tema. Jadi setiap kami mau masuk tema, biasanya saya dan teman-teman satu tim itu membagikan rencana capaian materi beserta nanti praktikum yang akan diajarkan itu seperti apa. Jadi orang tuanya juga tidak kerepotan, dan ketika lihat berarti hari ini anakku akan belajar tentang ini mereka sudah mendapatkan hal seperti itu. Gitu. Inilah kenapa saya mau meminta tolong Bu Dita untuk datang ke sini. Bu Dita kan dari SD Life School, SD swasta yang namanya pelayanan siswa. Ya kita juga ya Bu, pelayanan siswa nomor 1. Tapi cara melayani siswa di swasta pasti beda dengan di negeri. Nah berarti kita sekarang dapat satu tambahan ilmu. Kalau di swasta itu berarti kalau mau masuk ke
tema baru, kita sudah menyampaikan, nanti kita mau masuk tema 3 misalnya, nanti di tema 3 ini kita mau ada proyek ini loh, berarti disampaikan di awal nantinya Bu Dita. Kalau kita kan biasanya ngikuti buku tema, nanti sampai subtema 4 baru kita praktek yang di buku itu. Kalau di swasta berarti di awal sudah menyampaikan capaian di tema itu. Kayak misalnya kayak puncak tema ya Bu, berarti ada puncak tema. Kayaknya kalau yang di TK juga ya Bu, di school ya. Ya kayaknya ada puncak tema juga yang di TK school. Jadi kita bisa belajar dari sekolah swasta nggih, karena memang beda ya Bu kondisi di negeri sama swasta. Bu Dita kaget ya, kalau di negeri ya kita ya begini kondisinya seperti ini ya. Panjenengan besok ya enggak. Kalau di swasta memang betul-betul prima ya Bu. Betul. Nah, faktor orang tua juga. Ini tadi saja Bu Dita datang ke sini siang karena tidak berani meninggalkan Zoom, karena 2 siswanya itu pejabat UNES, jadinya nggak berani meninggalkan Zoom, takut dilaputnya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain, Bu Dita yang satunya mungkin sudah diwakili. Bu Tari mungkin kayaknya kemarin habis ikut Olimpiade IPA ya, pelatihan. Kalau sudah tidak ada berarti gini mawon. Kalau harapan saya tindak lanjut dari kegiatan ini, Bapak Ibu bisa mencoba mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Untuk masalah RPP, perangkat pembelajaran dan lain sebagainya itu cukup nanti untuk file contoh RPP-nya saya kirim ke guru sekolah. Tapi untuk pelaksanaannya, masalahnya ini juga kebutuhan saya, kebutuhan saya pribadi. Ibu dan Bapak yang ada di sini bisa mencoba menerapkan STEM-nya atau mencoba memasukkan etnosainsnya. Nanti saya minta tolong untuk dokumentasi mungkin kegiatan anak atau foto produk dari anak. Untuk RPP panjenengan boten sah menggalih, nanti biar saya ngepas-ngepasnya itu masuknya kajian yang mana ngoten. Jadi RPP-nya nanti saya yang akan menyesuaikan dari kegiatan jenengan. Karena saya takutnya kalau saya buat RPP gimana ya? Kayaknya kalau bahasanya lebih rumit kan nanti prakteknya juga iya, biar nanti masalah administrasi itu saya yang menyesuaikan, panjenengan mau nyobanya tentang apa. Nanti saya minta tolong dokumentasinya atau mungkin nanti kok ada beberapa siswa yang membuat misalnya rumah-rumahan kok bagus atau membuat rancang bangun apa gitu kok menarik, bisa dibawa ke sekolah sebagai produk nyatanya atau bisa dipilih. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada itu yang ingin kita diskusikan? Jika tidak, apakah bisa diakhiri? Bisa. Ada yang mau didiskusikan?